Oke deh, halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang di acara Dialog Karir Mekar University yang hari ini kita akan membahas topiknya tuh berjudul Jelajahi Profesi Sales, Tantangan Terkini dan juga Tips Sukses. Seperti itu. Halo semuanya, perkenalkan aku Ria Hermisa dari Mekar University yang hari ini akan menjadi moderator untuk acara di sore hari ini. Salam kenal ya semuanya. Nah, teman-teman semua, gimana nih kabarnya di sore hari ini? Semoga dimanapun teman-teman berada itu sehat selalu ya. Apalagi kan polusi udara makin tidak menahu ya ini bagaimana ceritanya gitu. Tapi aku harap semuanya dalam keadaan sehat dan bisa enjoy ya acaranya hingga akhir. Oke deh. Nah, biar makin deket nih kita, boleh kali ya kita saling kenalan di kolom chat box, teman-teman. Bisa banget nih yang belum memperkenalkan diri, silakan tuliskan nama, profesi atau dan juga perusahaan dan serta domisili teman-teman di chat box ya. Nah, ini sebenarnya udah ada nih beberapa teman-teman yang udah kenalan juga gitu. Ada Dini dari Bekasi. Halo Dini. Ada juga Nisa dari Surabaya. Ada Santara dari Bali. Wah, ada juga yang dari Malang, dari Surabaya juga. Halo. Ada yang dari Bandung, Karawang. Ada dari Kepulauan Sangihe. Wah, keren. Oh, ada yang dari Tangerang juga. Oke, nah boleh nih teman-teman yang belum memperkenalkan diri, boleh banget ya. Aku persilakan di chat box. Kali aja ada yang bisa saling berkoneksi gitu kan ya. Oke deh. Nah, teman-teman, aku mau sebelum kita masuk nih ke inti acaranya, izinkan aku untuk memperkenalkan sedikit terkait dengan Mekari dan Mekari University. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang familiar dengan dua nama tersebut, tapi mungkin juga ada yang baru pertama kali dengar kali ya. Nah, Mekari merupakan perusahaan yang menyediakan solusi otomasi berbasis cloud untuk mendukung perkembangan beragam bisnis teman-teman. Mulai dari Mekari Now untuk kebutuhan akuntansi, Mekari Klik Pajak untuk kebutuhan perpajakan, Mekari Talenta untuk kebutuhan HR, Mekari Kontak untuk kebutuhan CRM, serta ada juga nih Mekari Sign untuk kebutuhan pengesahan dokumen digital untuk bisnis teman-teman. Nah, selain Mekari, ada juga nih Mekari University. Nah, Mekari University merupakan media belajar online bereputasi yang menyediakan berbagai kursus dan sertifikasi untuk mendukung pertumbuhan individu dan juga usaha berkembang tanpa batas gitu ya. Nah, di Mekari University itu kita menyediakan berbagai banyak macam topik nih teman-teman, mulai dari akuntansi keuangan, HR payroll, perpajakan, bisnis wirausaha, terus juga terkait pembelajaran software-software Mekar itu juga ada di Mekar University. Gak cuma itu, kita juga menyediakan yang namanya corporate dan juga academic collaboration, di mana kita tuh udah kerjasama ya dengan berbagai perusahaan dan juga lembaga akademik yang ada di Indonesia. Gak cuma itu juga, di Mekar University kita juga menyediakan berbagai aktivitas edukatif. Ya salah satunya Dialog Karir Mekar University ini nih yang teman-teman join di sore hari ini. Nah, di mana ini adalah webinar atau talk show series yang kita tuh rutin mengundang para expert untuk kita ajak ngobrol nih, mulai dari perkembangan karir, dunia profesional, pengembangan diri, serta topik-topik menarik lainnya. Seperti itu. Boleh next? Oke deh. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah ikut acara kita sebelumnya, familiar ya sama sesi ini. Aku mau ngejelasin dulu nih terkait challenge yang mau aku ajak nih teman-teman di sini untuk ikutan. Apa sih challenge-nya? Nah, simple teman-teman sebenarnya sederhana ngelakuinnya nih. Jadi teman-teman cuma perlu posting keseruan teman-teman mengikuti acara hari ini di LinkedIn teman-teman dan jangan lupa ya untuk mention akun Makarir City supaya kita tahu nih kalau teman-teman ikutan. Nah, bagi yang mengikuti, teman-teman akan mendapatkan diskon 30% untuk kursus yang berada di kategori bisnis dan wirausaha di Mekari University. Nah, tapi ada tapinya nih teman-teman. Ini sistemnya siap cepat dia dapat. Jadi pastiin teman-teman jangan lupa untuk ikut dan juga cepet-cepetan deh posting keseruan kamu di LinkedIn ya. Ingat mention akun Makan City kayak gitu. Oke, next.
Nah, agenda kita hari ini apa aja sih? Nah, yang pertama yang tentunya opening ya, yang lagi aku lakuin. Dan yang kedua kita akan masuk nih ke sesi talk show, di mana kita akan ngobrol nih sama speaker kita hari ini untuk tanya-tanya terkait profesi sales gitu ya, mulai dari tantangannya apa sih dan juga tips-tips suksesnya. Selain itu, kalau misalkan nanti kurang nih talk show-nya, boleh banget nih teman-teman ikuti sampai ke sesi Q&A ya, di mana kita nanti akan tanya-tanya lebih lanjut nih kepada speaker kita. Lalu di ujung acara akan ditutup dengan closing. Kayak gitu, teman-teman. Oke, nah sebelum masuk ke acaranya, aku mau ingatkan lagi nih bagi teman-teman, boleh banget ya nanti teman-teman berikan feedback kalian terkait acara ini dengan cara mengisi red as yang ada juga ya nanti di box, di mana di sini teman-teman selain bisa memberikan kita feedback, kalian juga bisa akan mendapatkan rekaman webinar, e-certificate, serta penawaran menarik lainnya dari Makarim University. Nah, mungkin di sini ada yang bertanya-tanya terkait sertifikat. Tenang aja teman-teman bisa dapat, tapi teman-teman harus pastiin ikut acaranya hingga akhir ya. Dan juga upload bukti kehadiran kalian di link yang ada di chatbox tersebut. Jangan lupa diisi ya teman-teman. Oke, next. Nah, mulai nih kita masuk ke inti acaranya. Tapi sebelum itu, aku mau nanyain sesuatu nih kepada teman-teman yang hadir hari ini. Ini pertanyaannya. Apakah sales dan marketing itu memiliki fungsi dan tugas yang sama? Benar atau salah? Nah, siapa yang di sini berpikir benar? Siapa yang di sini berpikir salah? Coba deh di chat box. Aku pengen tahu jawabannya. Apakah sales dan marketing memiliki fungsi dan tugas yang sama? Oh, salah, salah, tidak. Harusnya sih berbeda. Oh, oke, beda, salah. Wah, gak ada yang jawab benar. Pada bilangnya salah atau beda ya. Oke, harusnya berbeda. Oke deh. Kira-kira yang mana nih ya daripada kita berasumsi-asumsi, kayaknya kita langsung tanyain aja kali ya ke expert atau speaker kita hari ini. Tapi siapa sih speaker kita hari ini? Nah, ini dia nih speaker kita hari ini, Kak Lasita Khairani, yang saat ini menduduki posisi sebagai Head of Sales di Mekari Sign. Nah, teman-teman, kalau dilihat dari experience-nya, udah pasti cocok banget deh kita tanya-tanya nih terkait profesi di bidang sales gitu ya. Selain Kak Lasita pernah ya mengikuti manajemen training di Nestle, terus juga menjabat Head of SDR dan Senior CRM Consultant, di mana Kalasita ini menunjukkan kompetensinya dalam mengelola strategi penjualan dan juga konsultasi CRM sampai akhirnya hingga di hari ini merupakan Head of Sales Makarisai, di mana Kalasita memimpin ya tim sales yang ada di Makarisai seperti itu. Jadi makanya udah oke banget deh kita ajak ngobrol-ngobrol terkait profesi sales ya di hari ini. Nah, tanpa basa-basi, aku mau sapa langsung deh ke Kak Lasitanya. Halo Kak Lasita. Halo Ria, halo semuanya. Nih suara aku kedengeran dengan jelas ya? Kedengeran dengan jelas. Aku Oke. belum lihat mukanya sih tapi ini. Oh, Boleh minta bantuannya tim untuk di spot? Oke, nah akhirnya terlihat. Halo Kak Lasita, apa kabar nih di sore hari ini? baik. Semoga semuanya juga masih semangat ya, karena kan besok mau libur nih. Jadi Betul ya. karena besok istirahat gitu. Ya, dikit lagi ya. Oke deh. Kak Lasita nih udah siap belum untuk kita tanya-tanya nih terkait profesi sales karena kayaknya udah banyak yang penasaran juga nih terkait topik kita hari ini gitu. Boleh-boleh monggo ditanya-tanya nanti kita belajar bareng-bareng ya gitu. Iya. Oke deh. Aku mulai dengan pertanyaan pembuka kali ya. Kak, Oke. boleh nggak sih diceritain nih kayak skill-skill dikit kayak gambaran umum daily life activities sebagai head of sales di Mekarisan. Nah, biasanya tuh aktivitasnya ngapain aja sih, Kak? Oke, kalau mungkin gambaran sebagai head of sales ya.
Basically kan kalau misalnya head of sales di B2B sama di B2C itu kan pasti punya scoop yang berbeda-beda ya. Kebetulan karena Mekari ini bisnisnya B2B, sebagai head of sales tuh aku mencangkup proses dari end to end gitu ya. Dari satu Hmm. kita nyari leads-nya, jadi telemarketing itu ada di bawah aku juga punya tim sales yang nanti prospek yang udah ditemuin sama si telemarketing ini si salesnya itu yang akan nge-closingin, kita bisa bilang seperti itu ya. Jadi mostly Hmm. kalau in daily basis, aku memonitoring dua tim besar tersebut, dan biasanya in several cases, kayak misalnya tim sales aku lagi ketemu sama project-project yang rumit gitu ya, biasanya aku ikut bantu untuk ngobrol-ngobrol lah, bantu untuk uh, negosiasi sama kliennya juga. Mungkin gambaran besar kayak gitu ya, Ria ya. Jadi benar-benar mengurusi atau mengelola dan handle from end to end gitu ya, proses penjualannya kayak gimana gitu ya. Uh, Oke deh, thank you Kak atas jawabannya. Nah, aku langsung masuk aja nih ke topik utamanya ya tentang sales gitu ya. Nah, ini juga nih pertanyaan tadi aku sempat tanyain ketika sesi ice breaking. mm-mm. Apakah sebenarnya sales dan marketing itu tuh beda atau sama sih Kak? Dan kalau emang sama itu kenapa? Alasannya kalau beda kenapa tuh? Terus eh, biasanya kalau misalkan emang beda, dua bagian ini, sales dan marketing di perusahaan tuh suka jadi satu divisi atau gimana sih di lapangan? Oke. Jadi ini dulu pas ini kan by the way yang ikut ini kan macam-macam ya. Kayaknya aku dikasih Hmm. tahu profilnya ada yang belum kerja tapi udah ada yang kerja juga ya. Ini sedikit throwback sedikit dulu pas awal-awal aku interview kerja, aku ditanya pertanyaan ini dan aku jawabannya salah gitu ya. Jadi mungkin aku bisa share ke teman-teman dan mungkin di take notes karena ini pertanyaan yang sometimes ditanyain juga kalau misalnya kita mau interview sebagai sales atau marketing. Jadi sales sama marketing itu dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang tuh suka twisted. Mungkin kalau misalnya kita bikin perumpamaan gitu ya, kita merupakan perusahaan B2C gitu. Kita punya produk susu. Pas kita launching susu ini, itu kan orang nggak ada yang tahu ya, ini susu apa, kandungannya tuh apa, terus diperuntukannya itu untuk anak kecil, atau mungkin anak sekolah, atau orang dewasa. Itu kita semua nggak tahu, kita nggak punya visibility sampai sana. Nah, kalau misalnya masyarakat luas itu nggak tahu, gimana mereka mau beli? Itu dasarnya gitu, teman-teman. Jadi, fungsinya si marketing adalah mereka itu membangun awareness. Dengan cara apa? Mereka bisa pasang iklan. Jadi, kalau misalnya teman-teman nonton TV, terus ada iklan, ada orang minum susu. Kenapa tuh pasang iklan? Supaya orang jadi tahu, oh ada susu mereknya A, oh ada susu mereknya B. Itu fungsinya dari iklan. Habis itu kadang kalau mungkin teman-teman ke mall suka lihat ada event, ada misalnya ada musik terus ada lomba sesuatu yang itu ada sponsornya suatu brand. Itu sebenarnya goals-nya adalah untuk memperkenalkan bahwa masyarakat brand ini tuh ada loh, brand susu A, dia fungsinya ini, logonya warnanya ini, supaya masyarakat tuh jadi aware bahwa itu ada. Nah, itu fungsinya marketing, bikin orang yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Nah, setelah dia tahu, di sini nih masuk fungsinya si sales. Si sales itu Hmm. memastikan bahwa susunya ini ada di toko-toko. Susunya ini ada di Hmm. supermarket-supermarket. Jadinya kalau misalnya orang itu mau beli, dia tahu beli di mana. Jadi kalau misalnya KPI-nya si marketing itu lebih ke arah awareness supaya orang tuh tahu dan menimbulkan daya untuk beli, kalau misalnya si sales ini lebih mengkonversi biar orang yang ada keinginan ini nanti dia dia beneran jadi beli dan menghasilkan uang. Itu bedanya ya. Itu mungkin Hmm. contoh kalau misalnya untuk yang B2C. Kalau misalnya untuk B2B gitu ya, biasanya mungkin fungsinya marketing lebih ke arah dia banyak bikin iklan di mana-mana, bikin program aktivasi, roadshow, event, webinar. Nah, nanti pasti kan akan menghasilkan ada orang yang interested, misalnya kayak, aku mau deh pakai layanan kamu gitu. Nanti dia bisa connect ini orang marketingnya, leads-nya itu dilempar ke tim sales. Si tim sales nanti akan gali kebutuhannya apa, terus dia kasih tahu gimana perusahaan bisa bantu. Dan nanti ketika transaksi itu terjadi, nah di situ tuh fungsi dari salesnya itu untuk menghasilkan closing, yang mana endingnya menghasilkan revenue untuk perusahaan.
Kurang lebih seperti itu. Semoga menjawab ya. Oke, wah tuh teman-teman yang jawabnya beda. Selamat, jawabannya benar ya. Kalau ternyata ya sales dan marketing tuh ya dua hal yang berbeda gitu ya Kak. Yang satu fungsinya untuk meningkatkan awareness dari yang nggak tahu jadi tahu, yang satu udah tahu mengusahakan supaya bisa jadi beli nih gitu kan ya. Betul. Oke. Nah, kalau misalkan di perusahaan tuh umumnya berarti karena dia berbeda, apakah itu dalam divisi yang berbeda atau biasa dalam satu divisi sih Kak? Oke, biasanya ini case by case ya, karena kan setiap company punya regulasinya sendiri. Cuman marketing dan sales itu biasanya dalam satu payung, payungnya komersial gitu. Nah, di komersial Hmm. itu ada marketing dan ada juga sales. Cuman mereka itu kerjanya berdampingan. Karena si marketing, dia mau tahu tolak keberhasilannya itu kan kita bisa lihat dengan berapa pembelian yang terjadi kan. Nah, si sales juga, dia nggak bisa kerja kalau orang nggak ada yang tahu produknya itu apa. Jadinya mereka berdua kerjanya saling berkesinambungan. Kalau misalnya marketingnya berhasil, mestinya salesnya juga akan meningkat. Seperti itu. Oke, biasanya idealnya dipisahkan gitu ya, tapi dalam satu payung yang sama yaitu di divisi yang komersial kayak gitu ya Kak ya. Oke deh, thank you Kak untuk jawabannya. Nah selanjutnya nih Kak, tadi kan pertanyaannya lebih ke membedakan mana sales, mana marketing. Nah kita mau fokus ke salesnya nih. Sebenarnya kalau dari pandangan Kak Lasita, itu tuh kalau disuruh ngejelasin sales tuh seperti apa sih Kak? Dan kenapa sales jadi penting banget dan krusial banget nih harus bisa ada dan juga berjalan dengan baik di perusahaan gitu. Oke. Jadi sebenarnya aku bisa bilang bahwa sales itu adalah ujung tombak perusahaan. Karena perusahaan Hmm, itu kan pasti ngejual antara dia jual service atau dia jual barang ya. betul. Kalau misalnya tim engineering atau tim produk sudah bikin produk yang sangat bagus gitu ya, tapi nggak ada yang beli, nah itu kan jadi percuma kan. Kita semua kerja, tapi nggak ada yang pakai layanan kita, nggak ada uang masuk ke company, kita nggak ada yang bayar dong, nggak ada uang untuk bayar. Betul. Role-nya sales itu menjadi ujung tombak di perusahaan, karena sales itu ngedrive revenue, di mana revenue itu kan dipakai untuk menggaji semuanya. Jadi, kalau misalnya kita udah punya produk yang sebagus apapun, tapi nggak ada yang pakai, itu kan jadi percuma. Jadi di sini kalau misalnya kita jadi sales, kita itu nggak cuma sebatas nge-push, beli dong, enggak. Tapi kita juga deliver value-nya perusahaan itu seperti apa. Jadi orang aware dan dia mau invest atau dia mau bayar lah ya untuk layanan tersebut. Gitu sih Ria. Jadi emang sepenting itu ya, karena kalau Oh. udah produknya sebagus itu atau jasa yang ditawarkan udah juga sangat oke, tapi nggak ada penjualan yang terjadi, itu Sama mau aja ke arah bohong mana ya. ya bisnisnya? Perusahaan mau kemana ya gitu. Betul. Oke deh. Nah, selanjutnya nih Kak. Tadi kan dibilang ya sales tuh sepenting itu karena jadi ujung tombaknya perusahaan gitu kan ya. Nah, berarti kan harus ada skill-skill yang dimiliki oleh sales untuk bisa sukses lah ya dan bisa ya membawa perusahaan jadi profit lah istilahnya kayak gitu. Nah, biasanya tuh apa aja sih Kak yang diperlukan untuk menjadi sosok atau menjadi bagian tim sales yang oke, yang sukses? Itu skillnya seperti apa saja yang menurut Kak Lasita penting? Lalu biasanya ada isu-isu apa sih yang kalau misalkan si orang ini tuh nggak punya skill itu gitu loh. Biasanya akan memunculkan isu seperti apa kayak gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau menjadi sales ya, yang harus kita punya adalah satu, kita harus punya public speaking yang bagus. Karena di sini kan kita ibaratnya representatif dari perusahaan yang akan ngedeliver ini loh value-nya. Kita harus Hmm. membuat orang itu percaya biar dia mau bayar. Gimana orang mau percaya kalau misalnya kita ngomongnya ibaratnya patah-patah gitu, atau kita ibaratnya nggak convincing. Jadi public speaking itu sangat penting, itu nomor satu. Yang kedua, jadi surprisingly ya, walaupun sekarang waktu itu udah era modern dan semua serba gadget gitu, dan semua kan sekarang sudah serba connected ya. Nah, kita ini kan menggunakan bahasa Indonesia satu hal, yang kedua tapi bahasa Inggris itu kan udah ibaratnya bukan jadi sesuatu yang wah lagi ya, itu sekarang udah jadi standar untuk orang bisa bahasa Inggris. Kadang yang masih suka challenging adalah
orang tuh paham nih kalau baca novel bahasa Inggris atau mungkin nonton pakai bahasa Inggris paham. Tapi pas dia ngomong dia keder. Nah, ini nih mungkin yang kalau misalnya teman-teman masih sekolah atau misalnya baru lulus atau mungkin yang udah kerja tapi mau cari opportunity yang lebih baik, bisa diimprove lagi nih bahasa Inggrisnya. Karena sekarang marketnya itu di Indonesia bukan cuma orang Indo aja, banyak juga orang asing dan caranya kita bisa communicate sama mereka itu adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. Itu dari segi komunikasi. Yang ketiga, jadi sales itu kerjanya kan berpacu sama target ya. Dan target ini beratnya tanggal 1 kita mulai nabung, terus tanggal 30 kita achieve. Besoknya tanggal 1 lagi kita harus cari lagi gitu ya. Jadi kita akan berpacu sama target terus. Sometimes kita di atas, sometimes kita ya misalnya penjualan lagi lemah, kita turun gitu ya. Kalau misalnya kita mau jadi tim sales, kita tuh harus punya mental yang tangguh. Kita nggak bisa nih kayak Hmm. misalnya sedih terlalu lama atau kita happy terlalu lama. Kadang ada cases kita bisa closing besar. Nah, kita tuh nggak boleh celebrate itu terlalu lama karena itu bikin kita jadi jumawa dan kita nggak fokus bahwa ini sebenarnya targetnya ada lagi loh bulan depan gitu. Jadi kita terlalu fokus ke hal yang udah kita menangin kemarin. Nah, kita juga nggak boleh sedih terlalu lama. Ibaratnya bulan ini nggak achieve, terus kita tersungkurnya sampai berbulan-bulan kemudian, yang mana mesti kita cepet bounce back. Nah, mental itu sih yang harus dipunyain sama tim sales. Jadi dia nggak boleh lembek, dia harus bisa bounce back cepat gitu. Terus keempat, kalau misalnya kita jadi tim sales, kita tuh harus agile. Karena gimana pun juga, walaupun di company itu kan divisinya banyak ya, selain sales pasti ada support, ada lain-lain. Cuman karena di sini kita tuh yang first touch-nya dari customer, pasti ada apa-apa kita tuh jadi ada terdepan yang bantu divisi-divisi lain. Jadi kita di sini nggak boleh jadi orang yang saklek nih, kita harus fleksibel, bisa bantu si kliennya ini untuk connect sama divisi-divisi lain, supaya nanti hubungannya bagus dan hopefully dia akan transaksi terus. Mungkin itu ya, Hmm. Ria ya. Wah, ternyata beragam banget ya dari public Hmm, speakingnya, dari cara kita berkomunikasi, sampai bahasa Inggris juga penting gitu ya untuk mengikuti demand zaman sekarang gitu kan ya Kak. Sampai ya, harus agile, mental yang kuat gitu ya, dan juga mungkin gimana caranya time management supaya target kan ada terus nih, gimana cara supaya bisa mencapai itu tuh wah harus ada banget ya kalau di tim sales. Nah Kak, kalau misalkan nggak ada skill-skill tersebut nih, biasanya isunya apa sih Kak yang muncul? Dampaknya sorry, tuh apa? apa Ria? Boleh diulang? Kalau misalkan skill-skill yang tadi Kak kita jelasin, itu tuh kurang punya nih si sosok orang ini yang mau bekerja di tim sales. Nah, isunya tuh apa tuh biasanya? Dampaknya tuh seperti apa? Oke, kalau misalnya tim salesnya nggak bisa komunikasi, dia nggak bisa convince kliennya nggak beli, dia pasti nggak achieve target. Kalau tim sales Betul. nggak achieve target terus-menerus, itu kan merugikan perusahaan ya. Dia pasti akan di-replace sama yang lebih bisa perform. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kita nggak bisa bahasa Inggris, kita jadi melimit segmen pasar kita gitu loh. Kita kan kadang nggak tahu Hmm, ya, kita akan jualan kemana gitu loh. betul. Kita nggak tahu jualan kemana, kita nggak bisa juga yang bahasa Inggris. Berarti kan ibaratnya kalau misalnya ada 10 prospek, ada 5 lah yang bahasa Inggris, berarti kita kan kehilangan 5 nih, karena kemampuan kita berbahasa nggak sufficient gitu. Habis Hmm. itu, kadang klien itu kan ada juga yang dari Chinese, dari Jepang. Sebenarnya kita nggak harus bisa bahasa Chinese, Jepang, dan mungkin bahasa-bahasa yang lain ya. Bahasa Inggris saja Hmm. cukup. Itu membantu kita untuk connect lah dengan mereka. Hmm. Terus in terms of kita harus tangguh gitu ya. Kita nggak boleh sedih terlalu lama, bahagia terlalu lama. Kalau misalnya tim salesnya itu tidak tangguh ya, dengan target yang begitu banyak, pertama itu pasti akan ngaruh ke mental health-nya juga gitu loh. Karena kalau misalnya kita akan terus-menerus dan orang itu kan beda-beda ya. Nggak semua orang bisa jadi akuntan mungkin, karena itu banyak menghitung. Nggak semua orang juga bisa misalnya jadi sales karena ditarget. Hmm. Mungkin nggak semua orang juga bisa menjadi trainer karena harus sabar gitu ya. Jadi sebenarnya menurut aku nggak ada yang salah dan benar. Nyari kerja tuh kayak nyari jodoh, jadi beneran cocok-cocokan. Skill set yang kita punya apa,
yang dibutuhin apa, itu match apa enggak. Nah, di sini kalau misalnya kita nggak punya mental yang kuat, kita gampang sedih, kita gampang tertekan, dan kita paksain diri kita untuk ngelakuin sales yang mana bertolak belakang dengan itu semua, nanti bisa kena mental health-nya, dan kalau mental health-nya kena, badannya bisa jadi sakit. Justru malah jadi nggak baik kan, malah makin nggak perform lagi, dan impact-nya ke tubuh kita. Itu udah nggak banget lah. Jadi itu yang poin Hmm. ketiga. Poin keempat, kalau misalnya tim salesnya itu nggak agile, dia orangnya kaku, wah itu akan sangat sulit karena di lapangan itu sales itu harus connect sama sana sini. Dia harus bisa mikir cepat, harus bisa beradaptasi. Kalau dianya, waduh ini gimana ya, waduh ini gimana ya, otomatis kan nanti secara operasional akan terhambat dan mungkin worst case-nya bisa mengganggu. Nah, itu sih mungkin yang harus dimitigasi dengan kita mastering 4 poin ini. Itu sih. Hmm. Wajib banget nih bagi teman-teman yang tertarik ya untuk berkarir di bidang sales. Mungkin ada yang baru mulai atau mungkin ada yang pengen mencari opportunity lain. Perlu catat banget tuh saran-saran dan skill-skill yang wajib banget untuk dimiliki gitu ya Kak Sita. Yes. Oke deh, aku ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Tadi kan Kak Sita juga sempat mention ya bahwa juga handle terkait leads gitu ya. Nah, Mm-mm. dari pengalaman Kak Sita nih, tantangan atau masalah apa aja yang biasanya dihadapi oleh sales ketika uh, mencoba untuk mendapatkan potential leads atau mendapatkan calon klien di lapangan itu bisa tantangan-tantangan yang sering kali dihadapi itu apa sih Kak? Oke. Jadi mungkin tantangan yang sering terjadi adalah kita sebagai sales kan butuh closing ya, kita butuh mereka beli. Nah, kadang tuh kita jadi egois, mikirnya kayak, aduh beli dong gitu. Mikirnya Hmm. kebutuhan si salesnya aja. Tapi nggak mencoba memahami kliennya ini butuh apa. Mestinya Hmm. di setiap relationship itu tuh win-win. Salesnya dapat sesuatu, kliennya dapat sesuatu. Nah, di sini kadang yang salah kita cuma nge-push doang, beli dong, ini oke loh, ini gini loh, ini gitu loh. Tanpa nge-provide konteks. Semestinya yang dilakukan adalah kita coba nih gali dulu. Pembeli itu kamu tuh sekarang situasinya seperti apa? Oh, masalahmu gimana? Oh, kalau masalahmu gini, kayaknya ini bisa di-solve dengan produk ini deh. Jadi kita coba Hmm. role-nya itu eh, selain jadi sales biasa ya, kita bisa quote unquote jadi kayak konsultan yang solving Hmm. problemnya mereka. Orang itu kalau misalnya membeli sesuatu, hal itu tuh harus memudahkan hidup mereka, harus ada value-nya. Ketika kita bisa deliver value tersebut, orangnya happy, dia bisa mendapatkan bantuan yang meringankan hidup mereka, kitanya juga happy, dapat uang. Nah ini nih kadang yang suka sales karena udah pusing dikejar target, dia udah push-push aja, dia nggak coba mengerti si kliennya ini. Mungkin ini kalau ngomong gampang ya, tapi pada prakteknya mungkin kalau huru hara kadang orang juga lupa. Tapi itu yang harus Betul. di keep in mind sama semua sales-sales supaya kita ingat kita punya kepentingan dan kepentingan itu harus jalan, tapi jangan lupa juga bahwa pihak yang satu lagi pembeli kita tuh juga punya kepentingan, gimana caranya nge-address Hmm. dua-duanya gitu. Jadi nggak cuma sekedar kayak beli dong gitu ya. Ini ada produk Ya, baru atau ada jasa yang oke loh buat kalian, tapi nggak ngelihat sebenarnya si orang yang kita tawarin atau bisnis yang kita tawarin itu tuh eh, kebutuhannya kayak gimana gitu ya. Itu tuh kadang-kadang padahal basic atau penting banget, cuman seringkali lupa gitu kali Kak Elvita ya. Karena kan betul. bagian yang huru hara mencapai target gitu. Ya, betul. Oke deh. Nah, terus Kak, kira-kira tadi kan sempat ngomong pasti kan yang namanya tim sales tuh selalu dikejar untuk achieve target gitu kan. Hmm. Apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah tim sales dalam mencapai atau achieve target tersebut? Biasanya tuh ada faktor-faktor apa aja sih Kak yang menurut kita penting gitu atau harus ada nih gitu? Oke, jadi sebenarnya kalau kita jadi tim sales, selain punya public speaking yang bagus, kita harus punya kalkulasi lah ya. Kita kan kerja bukan cuma buat bulan ini ya, bulan depan dan seterusnya kita Mm-mm. harus kerja. Jadi ada satu metode yang disebut dengan pipeline.
Nah, maksudnya pipeline ini Hmm. adalah kalau misalnya kita jualan nih ya, itu kan kita tahu nih mana yang akan bayar bulan ini, mana yang akan bayar bulan depan, mana yang akan bayar 2 bulan lagi. Nah, kita tuh harus ensure bahwa bulan ini, bulan depan, dan 2 bulannya lagi itu akan selalu ada. Jadi kita harus eh, nyebar nyebar jaring lah ya kasarnya. Jadi kita tahu di bulan depan akan ada yang nyangkut, di 2 bulan lagi ada yang nyangkut. Yang bulan ini nyangkut berarti hasil effort kita yang sebelum-sebelumnya gitu. Yang salah adalah kalau misalnya tim salesnya itu nggak penuh dengan kalkulasi, dia cuma hidup untuk bulan ini aja. Jadi setiap bulan dia struggle. Semestinya dia tuh hidup untuk sekarang dan untuk nanti. Jadi dia punya saving sehingga dia nggak ketar-ketir di bulan-bulan selanjutnya. Mungkin kayak gitu ya Ria ya. Oke deh. Ternyata begitu tuh teman-teman, faktor-faktor yang mempengaruhi achieve target gitu ya. Kadang-kadang suka mikirnya sekarang, padahal ternyata ke depannya juga mesti diprediksi gitu ya, atau dikalkulasi gitu ya. Nah, Mm-mm. terus nih Kak, masih menyambung dengan pertanyaan yang sebelumnya sih. Mm-mm. Kalau gitu, ada nggak solusi yang menurut dari kalian kita tuh kayaknya, oh ini bisa loh untuk, tadi kan salah satu tantangannya, eh, kadang kita nggak memikirkan banget nih kebutuhan klien tuh sebenarnya apa, itu kan ya tantangan utamanya. Kedua tuh faktornya tuh ya em, mungkin nggak menciptakan yang namanya pipeline tadi gitu kan. Nah, ada nggak sih solusi yang menurut Kak Lasita bisa membantu nih untuk menyikapi atau menjadi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut gitu? Oke, jadi supaya kita bisa terus punya pipeline, itu kan berarti kita harus keep track kliennya juga ya. Nah, di sini berarti kita harus punya pencatatan yang baik juga. Karena kalau kita catat nih, misalnya hari ini aku kunjungan ke sini, ketemunya sama bapak ini, habis itu hasil meetingnya ini. Nanti kan kalian bisa follow up lagi based on catatan tersebut kan. Nah, mungkin kalau misalnya di awal-awal dicatatnya bisa di buku atau di spreadsheet. Tapi mungkin kalau misalnya untuk company yang sudah besar dan dia sudah implementasi sistem seperti misalnya kayak CRM gitu ya, kita bisa coba keep track tuh dari aplikasi CRM-nya juga. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada yang udah kerja di sales gitu ya dan company-nya udah cukup mature, mungkin bisa juga tuh udah mulai nyaranin untuk invest ke bisa nggak sih kita pakai uh, tracker gitu ya, supaya kita tuh tahu nih mana aja yang harus di follow up, mana yang hot, mana yang nggak hot. Dan juga nanti kalau misalnya kita mau promosi atau apa, kita bisa sebarkan informasinya secara masif, misalnya pakai tools untuk ngeblast atau pakai tools untuk nge-cold call. Nah, itu bisa dilakukan juga sih. Mungkin kalau misalnya untuk yang masih sekolah atau masih early stage gitu ya, yang company-nya belum support, bisa pakai alat yang sesederhana mungkin, kayak catat di buku atau di spreadsheet. Tapi kalau udah yang kerja dan udah lebih kompleks jualannya, terus company-nya sudah mature, mungkin bisa coba untuk bisa nggak sih kita implementasi sistem supaya kerjanya bisa lebih ke monitor, bawahannya tuh reportnya jelas, atasannya juga tahu nih, oh bahwa bawahannya beneran jualan nih, gitu sih Ria. Jadi ya ada faktor teknologi lah ya yang bisa memungkinkan kita untuk lebih mudah menjalankan proses salesnya ini, karena kan seperti yang tadi kalian kita bilang ya, kan huru hara tuh banyak gitu ya, klien tebar jaring banyak gitu kan. Kalau misalkan nggak ada teknologinya, ya jadi fokus ke mengurusi itu semua dibandingkan fokus ke hal-hal yang penting gitu ya kali kita ya. Yes. Oke deh, oke deh. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih Kak. Mhm. Kalau mungkin kan di sini, di teman-teman sini nih ada yang tertarik nih untuk berkarir di bidang sales gitu ya, untuk menjadi bagian dari tim sales. Ada nggak sih Kak tips-tips yang di Kak Lasita bisa kasih ke teman-teman di sini, kalau misalkan mereka mau uh, meniti karir di bidang sales secara profesional? Ada nggak sih Kak? Oke. Mungkin yang baru mau mulai gitu ya, atau Mhm. yang mau mencoba ranah baru gitu kan? Oke, jadi sebenarnya kalau misalnya mau meniti karir jadi sales, itu kan skupnya banyak ya. Teman-teman bisa kerja sebagai telesales misalnya, atau bisa juga menjadi SDR. Telesales itu kan bahasa bahasa zaman dulunya ya. Sekarang bahasanya udah Hmm. jadi SDR. SDR itu adalah orang Hmm. yang mencari prospek gitu. Jadi dia fokusnya nggak yang jualan menghasilkan uang, tapi dia cukup nyariin prospeknya aja. Ada yang skupnya sampai situ. Hmm.
Terus ada juga sales yang sifatnya kita bisa bilang konsultan ya. Kayak ibaratnya kalau jual jasa, jual software gitu ya. Di situ Mm-mm. kan kita harus tahu kebutuhannya seperti apa baru kita bisa jualin. Ada proses berpikirnya, menganalisanya, baru nanti jualan. Ada juga yang benar-benar direct sales gitu ya. Mostly ini kayak misalnya kalau penjualannya barang retail gitu ya. Jadi kita beneran menjual ke misalnya ke toko-toko atau misalnya ke supermarket. Nah, itu ada macam-macam tuh jenis sales. Kita harus tentukan dulu nih arahnya mau kemana. Mau yang beneran jualan dapat uang atau mau yang cuma cariin prospeknya aja yang ibaratnya garda depannya gitu. Itu decide itu dulu. Yang kedua, mau jualannya itu B2C atau B2B, barang yang di supermarket ada, atau mungkin jualannya ke perusahaan-perusahaan. Karena pasti treatmentnya beda kan. Kalau misalnya mau jualan ke perusahaan-perusahaan, berarti nanti benefitnya adalah kita akan connect sama CEO, negosiasinya sama si level ke atas. Kalau misalnya jualannya barang retail, mungkin coverage-nya lebih besar. Semua orang pasti tahu brandnya. Orang kan kadang seneng ya kalau kerja di brand yang well known. Cuman Mm-mm. challenge-nya pasti banyak karena kompetitornya itu lebih banyak. Terus penempatannya bisa di mana saja. Nah, itu yang harus di-consider tuh, dipilih juga mau B2C atau B2B. Nah, kalau udah tahu mau fokus kemana, eh, mau jadi yang nyari leads atau jualan, terus mau di B2B atau B2C, kalian bisa mulai tuh apply-apply dan jalanin karirnya dari bawah sampai atas. Karena kalau misalnya sales, sebenarnya bedanya mungkin sales sama pekerjaan-pekerjaan yang lain ya. Contohnya dokter gitu ya. Dokter itu kan kita harus beneran sekolah S1 jadi dokter umum gitu ya. Terus ngambil Mm. spesialis lagi buat jadi dokter spesialis apa. Mungkin dia ngambil sekolah lagi buat jadi profesor. Makin dia lama belajar, itu akan mendorong karirnya secara keilmuan. Nah, kalau misalnya di sales, time of service kita, makin lama kita di lapangan, makin banyak koneksi yang kita punya, makin banyak negosiasi yang kita lakukan, itu akan menjadi bekal kita. Jadi bukannya bilang sekolah nggak perlu ya, sekolah perlu, cuma di sales juga pengalaman kayak gimana handalnya kita di lapangan itu cukup penting Mm-mm. karena kita di sini banyak interaksinya sama manusia dan menghadapi dinamika pasar juga sih, gitu ya Ria. Oke deh, wah thank you nih Kak, kasih tahu dari kasih tips-tipsnya gitu ya. Kalau teman-teman di sini mungkin ada yang tertarik untuk meniti karir di bidang sales seperti itu. Nah, nih pertanyaan selanjutnya nih Kak. Em, Mungkin kalau kita juga udah dengar kali ya sebelumnya gitu kan, atau mungkin ada teman-teman di sini yang jadi berpikir, oke, eh, kalau kayak gitu, kalau misalkan belum punya pengalaman di lapangan, harus belajar dari mana nih kalau misalkan mau tahu kayak teknik dan strategi di sales itu kayak gimana gitu ya Kak. Nah, kebetulan di Makarim City ini tuh kita ada ini Kak mau rilis sebuah kursus baru yang relate banget nih dengan topik pembahasan kita hari ini yaitu terkait dengan sales gitu kan. Nah, eh khususnya dalam kita menamakannya self development gitu sih Kak, di mana nanti di situ tuh akan dijelasin juga deh kayak teknik-teknik dan strategi penjualan kayak gimana serta lain-lainnya nih. Salah satunya juga yang tadi Kak Sita udah bilang juga sih memahami kebutuhan klien gitu kan. Nah, kalau dari Kalasita sendiri nih, melihat adanya kursus yang mengajarkan atau yang bisa menjadi media bagi teman-teman di sini memahami terkait dengan sales, itu tuh menurut Kalasita penting atau enggak sih gitu kan? Atau kalau misalkan Kalasita nih bisa merekomendasikan kursus tersebut, itu tuh kakak akan merekomendasikan pada siapa kayak gitu. Oke, jadi eh, kadang mungkin kalau misalnya eh, kita fresh graduate gitu ya, biasanya banyak yang nyebrang jurusan lah ya, nggak kerja sesuai jurusannya. Misalnya mau coba-coba sales, kita kan nggak tahu sama sekali ya, ini tuh kerjanya ngapain, kok orang bisa tiba-tiba jualan dapat ratusan juta tuh dia ngomong apa, dia meyakinkan. Nah, kalau misalnya kita datang perang, kita nggak punya senjata kan susah ya. Jadi pasti kalau misalnya ada kursus yang bisa ngasih sedikit brief sense-nya itu seperti apa, itu bakalan bagus juga sih. Itu satu. Yang kedua, kita punya kantor, itu kan beda-beda ya. Ada mungkin kantor yang
masih merintis sehingga biasanya belajarnya lebih ke arah mentoring gitu ya, belajar dari yang lebih tua gitu ya. Cuman kalau misalnya kita mengandalkan mentoring, kadang kan mungkin ada hal lainnya di luar mentor kita tahu yang sebenarnya kita kalau belajar itu bisa lebih mantap lagi nih. Nah, makanya nggak ada salahnya juga kalau kita udah kerja, kita mungkin bisa ambil kursus gitu. Pun, kalau yang udah berpengalaman, kita kan mungkin melakukan cara jualan dengan cara yang kita tahu ya. Tapi sebenarnya kan cara tuh udah banyak yang mungkin kita nggak tahu. Nah, dengan kita join courses ini, mungkin itu akan nambah insight dan hopefully bisa ngeboost penjualan juga sih. Mungkin gitu ya, Ria. Kalau misalkan Kak Lasita mau merekomendasikan, kira-kira merekomendasi apa nih Kak? Sosok-sosok seperti apa nih menurut Kak Lasita kayaknya oke banget deh untuk ikut ini. Mungkin kursus kayak public speaking atau mungkin problem solving, terus mungkin eh, apa lagi ya, cara mengkonsultasi klien misalnya gitu. Kayaknya di Mekar Unif juga banyak ya Ria ya yang terkait itu ya Ria ya. Aku nggak Bisa hafal banget. tapi ada Ada. setidaknya. Ada Kak, ada. Oke deh, kalau kayak gitu. Thank you nih Kak Lasita. Pertanyaan dari aku sampai sini aja. Tapi nanti kita ketemu lagi ya Kak di sesi Q&A karena kayaknya udah ada yang masuk nih beberapa pertanyaan dari teman-teman yang hadir di acara hari ini nih Kak. Nanti kita ketemu lagi di sesi selanjutnya ya Kak. Oke. Oke deh, nah teman-teman gimana nih so far? Pembahasannya tentu sangat bermanfaat ya gitu kan. Jadi tahu kalau misalkan tadi sales dan marketing beda gitu kan. Terus emang penting deh tim sales ini tuh harus bisa uh, oke dan sukses gitu ya karena kan itu tim sales adalah ujung tombaknya dari perusahaan, tahu skill-skillsnya, tahu tantangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi ketika proses penjualan, sampai tahu tips-tipsnya juga dikasih tahu sama kakak kita. Semoga so far menyenangkan dan bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Nah, sebelum masuk ke sesi Q&A, aku mau masuk ke pembahasan selanjutnya dulu ya. Boleh next? Oke, nah aku mau jelasin sedikit terkait dengan fitur terbaik dari Mokari. Boleh next? Nah, teman-teman, tadi kan Kak kita sempat ngomong juga ya kalau ya faktor penggunaan teknologi itu bisa membantu banget nih proses penjualan teman-teman, apalagi kalau misalkan bisnis atau perusahaannya tuh udah massive gitu, udah gede gitu kan, udah mungkin kliennya tuh udah nggak terhitung jari gitu kan. Nah, makanya uh, oke banget nih kalau teman-teman menggunakan yang namanya Mekari Kontak gitu kan, karena mungkin di sini ada yang nggak mau jadi tim sales gitu ya, atau mungkin di sini udah ada yang kerja nih di bidang sales gitu, atau mungkin sudah di tim customer, manajer dari suatu perusahaan, atau bahkan mungkin ada yang dari sini, ada yang dari kalian tuh pemilik bisnis. Oke banget nih pakai Mekari Kontak. Kenapa? Karena dengan Mekari Kontak, teman-teman tuh bisa melakukan yang namanya tadi ya, pipeline. Jadi semua proses mulai dari meeting, deals, terus meeting sama siapa, apa yang ditawarkan, itu tuh semuanya ketrack dengan baik, bisa dilakukan semua dengan Makari Kontak. Terus juga Makari Kontak memudahkan teman-teman untuk mengelola seluruh interaksi pelanggan dalam sistem sistem terpusat secara otomatis. Gak cuma itu, karena dia basisnya automasi berbasis cloud ya, jadi dengan Makari Kontak teman-teman bisa memonitor seluruh aktivitas bisnis dan aplikasi CRM secara real time. Jadi bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Gak cuma itu, teman-teman juga bisa mengakses seluruh data pelanggan lebih mudah, terus juga bisa memberikan pengalaman pelanggan konsisten di seluruh channel bisnis. Pokoknya kalau misalkan teman-teman nih tertarik ya untuk mulai menerapkan atau mulai invest kalau kata Kak Lasita tadi ya, invest penggunaan sistem atau teknologi seperti CRM di perusahaan teman-teman untuk mempermudah proses penjualan dan juga pelayanan pelanggan, bisa banget nih pakai Makari Kontak. Dan kalau di sini teman-teman ada yang tertarik untuk menggunakan, teman-teman bisa banget isi link yang ada di chat box ya. Nanti kita akan bantu untuk menghubungkannya kayak gitu deh. Selanjutnya, boleh next.
Oke. Nah, sebelum itu juga aku mau remind lagi nih teman-teman, mungkin ada yang baru join atau mungkin belum ngelakuin nih challenge-nya. Yuk, ikut challenge kita, gampang. Teman-teman cuma perlu posting ke seluruh teman-teman mengikuti acara hari ini di LinkedIn teman-teman dan pastiin untuk mention akun Mekar University. Nah, teman-teman akan mendapatkan diskon sebesar 30% untuk kursus-kursus bisnis dan wirausaha. Ya, salah satunya tuh kayak contohnya bisa banget nih ikut business negotiation gitu kan, khusus business negotiation, bisnis terkait sales performance, itu tuh bisa banget teman-teman gunain dengan diskon 30% ini. Tapi ada tapinya nih, sistemnya siapa cepat dia dapat karena terbatas nih pemenangnya. Jadi yuk cepetan ikutan ya. Semoga teman-teman beruntung. Oke, boleh next. Nah, ini juga nih yang mau aku infoin. Mungkin teman-teman di sini ada yang pengen dapet cuan tambahan, boleh banget nih. eh, ajak teman-teman, ajak rekannya atau atasannya untuk menggunakan Sokrat Mekari. Misalkan ada yang kayaknya oke deh mereka, kayaknya mereka mau direkomendasi ini Mekari Jurnal, Mekari Talenta, Mekari Klik Pajak, Mekari Kontak, atau Mekari Sign, atau produk-produk Mekari lainnya bisa banget ikut referral program kita. Caranya gampang, caranya teman-teman bisa nih scan barcode yang ada di layar atau klik yang ada, link yang ada di chat box. Nanti akan ada tim Mekari University yang akan bantu untuk mengarahkan gitu ya. Jadi semakin banyak nih orang yang kamu rekomendasiin, semakin cuan juga nih, hingga jutaan rupiah. Wow, siapa yang tidak mau jutaan rupiah? Nah, jadi makanya buruan ikut program referral kita ya, teman-teman. Boleh next? Nah, kita masuk nih akhirnya ke sesi discussion. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih sekarang. Uh, kita panggil lagi kali ya, Kak Lasitanya lagi. Halo, Kak Lasita. Halo. Oke deh, nah Kak Fitan kita udah masuk ke sesi discussion dan saat ini udah beberapa ada yang masuk nih Kak. Aku lihat dulu sebentar ya. Hmm, oh ini ada yang bertanya seperti ini Kak. Sales dengan business development itu sama atau beda ya? Oke, jadi sebenarnya sales sama BD itu sama aja ya, cuman bahasanya sekarang tuh jadi macam-macam. BD itu basically sales, terus ada juga partnership manager lah ya. Partnership ujung-ujungnya goals-nya jualan gitu. eh Pokoknya intinya kayak partnership manager, business development, mostly itu skupnya masih sales sih, jadi sama. Cuma namanya sekarang bungkusnya lebih bagus lah ya, jadi nggak sales banget karena kan kadang orang skeptis ya kalau sama sales gitu. Semoga menjawab ya. Oke deh, thank you Kak. Nah, pertanyaan selanjutnya nih. Seorang introvert tuh bisa nggak sih Kak jadi sales? Wah, Bisa, kayak yang tadi aku bilang, sales itu kan luas ya. Sekarang tuh banyak orang yang kerja sebagai SDR gitu, atau lead generation. Jadi dia fungsinya adalah dia nge-prospect via email blast, via WhatsApp blast, atau mungkin cara blast-blast yang lain untuk connect sama prospek, dan dia goalsnya adalah untuk menghubungkan si prospek itu sama si konsultan atau salesnya gitu ya. Nah, kalau misalkan introvert, kalau misalnya ngomong sama orang merinding gitu ya, nah kalian bisa nih ambil role di SDR atau di lead gen-nya ini, karena kan mereka mostly uh, seandainya ngomongnya banyak kan pakai telepon, banyak email-emailan, dan banyak WhatsApp-WhatsAppan, jadi mestinya nggak terlalu stres ya untuk orang yang introvert ya gitu, kan as long as kita bisa communicate tanpa lihat-lihatan banget, mestinya nggak terlalu exhausted gitu. oke deh. Semoga menjawab ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada saran nggak ya untuk bisa dapetin leads yang banyak dan berkualitas? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita mau dapetin leads yang banyak dan berkualitas, kita tuh harus terus-terusan eksperimen. Karena tools di internet itu sebenarnya banyak, cuman mungkin kita nggak ke-expose sama tools-tools yang ada. Jadi kita satu harus eksperimen terus. Kedua, kalau misalnya kita cari leads, let's say kita melakukan outbound outreach gitu ya, kita melakukan email blast, atau kita melakukan WhatsApp blast, atau kita melakukan cold call gitu ya, kadang kita itu stuck di satu cara aja. Misalnya kita nge-email blast dengan template A gitu. Udah tahu itu nggak menghasilkan, terus-terusan dilanjutin. Berharap itu akan berubah. Nah, kita harus secara konsisten ngecek nih, ini kontennya
Kalau nggak works, apa harus kita tweak-tweak lagi gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kita segmentasi pasarnya, misalnya kita targetin yang ini, berhasil nggak? Kalau gagal, apa kita coba shifting lagi? Jadi dari datanya, habis itu dari uh, campaign-nya, itu mungkin harus constantly diubah-ubah terus. Dan selain itu, cara kita untuk nge-prospeknya, misalnya cara kita ngechat, nge-call, itu oke nggak? Itu yang harus selalu ditinjau sama supervisor atau sama tim gitu ya. Kita dengerin call bareng-bareng, ini make sense nggak sih dia cara jawabnya gini? Dia ada semangatnya nggak sih untuk ngedrive orang tertarik? Nah, itu yang harus terus-terusan dievaluasi sih. Mungkin gitu ya. Oke deh, semoga menjawab ya. Nah, Yes. next pertanyaan nih Kak. Halo Kak, izin bertanya, apa aja sih tantangan buat kita yang sebagai sales di dunia digital ini? Gitu. Oke, sebenarnya justru dunia digital itu sangat memudahkan hidupnya sales in so many ways. Kayak kalau dulu kita mau sebar informasi, kita harus ngeprint brosur, terus mungkin brosurnya di drop ke rumah-rumah gitu ya. Atau mungkin kalau mau promo, kita harus ngirimin offline letter ke company. Wah, itu kan capek banget, cost-nya besar, dan itu nggak eco-friendly juga. Sekarang dengan adanya tools, misalnya kayak WhatsApp Blast yang ada di Mekari ya, dengan Mekari Kontak gitu, kita bisa ngirimin promo ke banyak orang sekaligus tanpa harus nyebar-nyebarin brosur lagi. Itu udah ngereduce satu pain point. Kedua, dengan adanya teknologi gitu ya, kalau misalnya kita mau closing kan biasanya kadang ada perjanjian gitu misalnya ya. Nah, perjanjian dulu harus ditanda tangan, dikirim pakai ekspedisi, habis itu nunggunya berapa hari buat bolak-balik. Sekarang dengan ada tools tanda tangan elektronik seperti misalnya Makari Sign gitu ya, prosesnya jadi lebih cepat, jadi si tim salesnya ini bisa closing lebih cepat. Sebenarnya digitalisasi ini tuh nggak menakutkan gitu loh, dia sangat membantu kita dalam banyak hal. Mungkin kadang kita takut ya, ini kita diganti nggak ya sama AI, karena kan ternyata sekarang orang takut kerjanya diganti AI ya. Iya betul. Kan kalau misalnya kita jadi sales, hal yang AI nggak bisa adalah sales itu tuh ada permainan psikologi juga. Kita harus ngerti ini kliennya lagi gimana, bisa di follow up nggak, kita harus turunin harga apa kita tetap stay. Nah itu yang nggak akan AI bisa replace gitu. Jadi no worry, teknologi itu adalah teman kita, justru hidup kita lebih mudah karena adanya teknologi. Gitu sih. Keren banget jawabannya, semoga menjawab ya. Nah, ini ada pertanyaannya nih agak panjang nih Kak. Dari I Gede Putut Anta Suyasa. Ada dua nih pertanyaannya. Yang pertama, bagaimana memfollow up calon klien yang PHP hingga akhirnya closing menjadi klien? Apakah ada tips kayak ini, tetapi tidak terlihat seperti terlalu agresif atau bahkan memohon-mohon? Nah, pertanyaan keduanya, bisa seperti apa baiknya business owner mulai meng-hire tim sales seperti itu? Oke, jadi klien PHP itu kan pasti banyak ya. Mungkin setiap sales udah menghadapi itu. Yang harus teman-teman tahu adalah kalau misalnya sebagai sales itu desperate, klien itu bisa nge-sensing itu. Dan mereka jadinya menginjak-injak kita kayak, ah ya sudahlah, Sita nanti akan balik lagi. Dia desperate banget soalnya. Ah ya sudahlah, nanti aku minta diskon 50% juga pasti Sita kasih gitu. Jadi kita harus melakukan tarik ulur gitu ya. Kita harus posisiin, kalau misalnya aku jadi dia, aku tuh mau nggak sih diperlakukan seperti itu? Jadi coba di reverse. Itu pertama. Yang kedua, kadang tuh kita kalau misalnya follow up cuma nanya, Bu jadi bayar nggak? Bu bayarnya kapan? Bayar, 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 bayar. Padahal banyak topik yang bisa kita raise. Misalnya, Bu, ini tuh kalau misalnya menggunakan sistem kami, perusahaan lain tuh dapat benefitnya seperti ini loh. Perusahaan yang lain cara makainya gini loh. Ibu mau nggak diskusi sebentar, saya showcase perusahaan lain seperti apa. Jadi jatuhnya kita mengconvince mereka nih yang lain tuh berhasil, masa mereka juga nggak mau berhasil sih gitu. Ketiga, bisa aja mungkin proses approval mereka lama, jadi pas kita follow up nggak balik-balik, kita kira dia PHP. Padahal mungkin dia nggak paham kan kita tuh jualan apa. Dia akan jelasin ke atasannya sesuai yang dia bisa. Kenapa kita nggak coba offer, Bu, ini ada masalahnya di mana ya? Apakah ada masalah di approval? Kalau ada masalah di approval, apa boleh saya dibantu connect sama bosnya ibu, mungkin dibikinin sesi. Jadi saya bisa bantu jelasin supaya ibu bisa cepet dapat approvalnya. Mungkin hal-hal itu yang bisa kita lakukan ya. Itu untuk pertanyaan nomor satu. Nomor dua, kapan sih business owner mulai meng-hire tim sales?
Biasanya kan kalau namanya business owner semua dikerjain sendiri ya, jualan iya, bikin produknya iya, support juga iya. Nah, kita itu perlu mulai meng-hire sales ketika semuanya ini, ketika produknya satu udah jadi pasti ya. Eh, dan kedua, kita udah tahu mau jualan kemana, kita udah jelas definenya seperti apa, kita bisa hire sales. Di awal-awal, sales itu bisa merangkap juga, dia bisa jualan, dan dia bisa jadi after sales-nya juga. Nanti ketika sudah mulai banyak load-nya, baru mulai dipisah. Ada sales sendiri, dan ada after sales sendiri. Mungkin kalau misalnya usahanya masih baru, awal-awal masih kepegang sendiri, ya bisa owner bisa kerjain sendiri. Tapi kalau misalnya udah makin mau fokus kejar keuntungan, sudah tahu mau dijual kemana, better mulai hire sales. Gitu ya. Oke, semoga Kak Igede Putu Tantra Sriasa ini terjawab ya pertanyaannya. Oke deh, mungkin last question kali ya. Sebenarnya masih banyak nih Kak yang bertanya, cuman karena keterbatasan waktu, aku akan pick satu last question lagi ya untuk ditanyakan. Oh ini deh. Kak, apa saat menjalani karir sebagai sales, pernah nggak sih nggak mencapai target? Hal apa yang harus dilakukan agar kita bisa bounce back stronger di next month-nya ya, Kak? Sebentar. Boleh diulang lagi tadi? Sorry. Oh, yang ini ya. Eh, iya, apa saat menjalani karir sebagai sales, pernah nggak sih nggak mencapai target? Terus gimana caranya supaya kita bisa bounce back stronger di next month-nya? Kayak gitu katanya. Aku tuh selalu bilang sama tim aku gini, kerja itu kan ada sebulan ya. Sebulan tuh ada 4 minggu. Week 1, week 2, week 3, week 4. Kita kerja uh, di week 1, week 2, kalau misalnya itu berhasil, itu pasti akan jadi closingan di bulan itu. Cuman kalau di tengah bulan, kita udah ngerasa, wah ini tabungannya udah nggak ada. Percayalah bulan itu Hmm. sudah pasti gagal. Dan yang harus dilakukan di week 3, week 4 adalah fokus ke bulan depannya. Karena week 3, week 4 adalah tabungan untuk bulan depan. Jadi mestinya sebagai bibi kita udah tahu nih dari tengah bulan kita bakal achieve apa enggak. Kayak yang tadi aku bilang, kita harus celebrate happiness, jangan lama-lama. Harus sedihnya juga jangan lama-lama. Di tengah bulan udah sadar nggak akan achieve, kalian mikir dulu, ini masih possible dikejar nggak di bulan ini? Kalau enggak, udah langsung fokus ke bulan depannya. Sehingga bulan depannya itu Hmm. nggak terpuruk lagi. Karena kalau misalnya sudah bulan ini tidak bisa diselamatkan, ya kenapa kita harus fokus ke situ? Fokus ke bulan depannya. Kalau aku mungkin lebih ke seperti itu ya. Oke deh tuh. Semoga Kak, siapa tadi yang menjawab? Oh, Kak Priscilia, Amanda, Natasha ini terjawab ya. Tadi fokus kepada, eh, tadi kan ada 4 week, coba fokus, lihat lagi apakah masih bisa diupayakan. Kalau misalkan enggak, atau ya fokus untuk ke tabungan ke depannya gitu ya Kak, gitu ya. Oke deh. Nah, teman-teman, sayangnya nih karena keterbatasan waktu, aku harus menyudahi nih sesi Q&A ini karena udah waktunya jam 5 gitu ya. Terima kasih nih sebelumnya kepada Kak Lasita atas insight-nya, atas wawasannya, udah sharing-sharing pengalaman juga, udah bantu jawab juga nih beberapa pertanyaan dari teman-teman hari ini. Terima kasih sudah mau berbagi ya Kak di sore hari ini. Semoga Kak Lasita sehat dan sukses selalu. Oke deh, thank you ya semuanya. Thank you Kak Lasita. Oke deh, nah gimana nih teman-teman so far? Super insightful ya. Menutup hari sebelum besok libur dengan sebuah wawasan yang sangat bermanfaat gitu ya. Semoga ini bisa menjadi uh, menjawab pertanyaan teman-teman yang mungkin selama ini belum pernah dijawab gitu kan ya. Oke deh, nah aku mau lanjut dulu ke bagian selanjutnya ya. Oke, nah ini dia nih yang mau aku infokan terkait perilisan terbaru kursus dari Mekari University. Nah, sebelum ini aku juga pengen menginfokan dulu nih kalau misalkan teman-teman tertarik untuk mempelajari lebih lanjutnya terkait dengan sales gitu kan ya. Mungkin pengen tahu udah jalan nih salesnya gitu kan. Trackingnya tuh kayak gimana sih, terus bagaimana cara untuk menganalisis data-data sales yang segitu banyaknya. Dan juga mungkin ada yang penasaran bagaimana kita melakukan peramalan proaktif gitu ya, atau forecasting untuk bisa meraih kesuksesan bisnis
teman-teman bisa banget ikut kursus Self Performance, Tracking System, Analytics, and Forecasting ya. Teman-teman bisa banget ketik link yang ada di layar atau mungkin klik link yang ada di chat box ya kalau misalkan tertarik untuk ikut kursus ini. Nah, selanjutnya. Nah, mungkin ada juga nih yang penasaran pengen tahu self development, pengen tahu teknik dan strategi penjualan di lapangan tuh kayak gimana, pengen tahu cara untuk memahami kebutuhan klien itu tuh kayak gimana, dari leads, proses negosiasi, closing itu caranya gimana. Wajib banget nih teman-teman nanti ikuti acara kita di next Dialog Karir City, di mana di acara tersebut kita juga akan berbarengan dengan perilisan kursus terbaru Self Development Mastery, Advanced Strategies for Winning Leads and Achieving Sales Success. Jadi pastiin ya teman-teman untuk ikut acara kita selanjutnya. Karena apa? Karena selain kita perilisan bareng-bareng nih, kita juga akan ngobrol langsung sama expertnya gitu ya. Plus juga akan ada promo-promo menarik bagi teman-teman yang hadir di acara hari itu ya. Jadi pastiin ya untuk ikut. Nah, boleh next? Nah, untuk bisa mendapatkan, mungkin teman-teman ada yang pengen dapetin reminder eksklusif gitu ya, kapan sih acaranya gitu kan. Teman-teman bisa banget isi red as kita, jadi selain teman-teman kasih kita feedback terkait acara hari ini, untuk dapetin rekaman webinar, e-certificate, dan penawaran menarik dari Mekarin University, serta reminder eksklusif ya untuk acara Dialog Karir University selanjutnya yang kita akan rilis course bareng-bareng. Itu tuh teman-teman pastiin untuk isi ya red as kita yang sudah dikasih juga nih linknya di chat box gitu. Jadi pastiin ya, dan mau tanya terkait sertifikat bisa teman-teman pastiin untuk screenshot bukti dan upload bukti kehadiran teman-teman di link yang sudah tertera di chat box juga. Seperti itu. Next. Nah, sebelum kita ketemu lagi nih di next Dialog Karir City, teman-teman juga boleh loh explore website kita di univ.mekarin.com dan pelajari puluhan kursus menarik lainnya bersama Mekarin City. Kayak yang aku tadi sempat mention ya, mungkin ada yang tertarik untuk belajar HR payroll, ada yang tertarik untuk belajar tentang akuntansi dan keuangan, perpajakan, mungkin bisnis dan wirausaha, atau mungkin penasaran dengan penggunaan teknologi ya, software-software Mekari, bisa banget nih explore di univ.mekari.com, atau teman-teman juga bisa scan barcode yang ada di layar teman-teman ya. Boleh next? Oke, wah sudah sampai nih kita ke penghujung acaranya nih teman-teman. Semoga hari ini teman-teman bisa mendapatkan banyak insight dari percakapan kita hari ini dengan Kala kita. Aku juga akan mengucapkan lagi terima kasih kepada Kala kita untuk waktu dan insight yang sudah diberikan, serta antusias teman-teman ya hari ini terkait pembahasan topik kita hari ini. Nah, aku Ria Harnisa dan juga mewakili teman-teman Mekarin City yang hadir hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa di acara Dialog Karir Mekarin City selanjutnya.